insya Allah nanti yang Jumat berbagi kan kita memang udah rutin, udah istiqomah. Cuman yang khusus Ramadan ini kita mau tambah nih. Ada tambahan bukan hanya sembako tapi juga Al-Quran, alat-alat sholat, kayak mukena, sejadah, kain sarung, kayak gitu insya Allah. Alhamdulillah. Bun, Iya. ngobrol sama siapa asik banget ya nih. Nanti kita lanjut lagi ya. Pokoknya confirm, oke. Lebih banyak lagi sedekah kita, alhamdulillah. Lebih banyak, lebih bagus. Ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Lagi ngomongin apa sih? Seru banget ya sama siapa teleponnya? Ini mumpung bulan suci Ramadan, Kak. Kan kalau kegiatan Jumat berbagi sudah jalan ya, dari mulai 2 tahun lebih. Tapi ini di momen Ramadan kita harus lebih spesial lagi berbaginya. Bukan hanya sembako, ada Quran, ada sejadah, ada mukena, ada kain sarung. Pokoknya siap-siap. kita harus tebar kebahagiaan. Habis serius amat sih. Bunda serius, habis serius, kakak serius. Kita sapa pemirsa dulu, Bi. Tapi Bunda pengen kakak nih. Coba ya. Oke deh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, balik lagi bersama kami keluarga Ustadz Taufik Rahman di acara Asmaul Husna. Pintar, nambah lagi deh uang jajan. Hari ini mau bahas apa Bunda tadi? Oke, siap sayang. Dan sesuai tema hari ini, tadi kan Bunda lagi ngomongin sedekah. Kayaknya yang pas Bun, kalau untuk dari asma Allah yang udah bagus, untuk ngitung-ngitung gitu ke Al-Hasib. Al-Hasib. Ya. Al-Hasib adalah? Yang maha Membuat perhitungan. Nah. Masya Allah. Dan tema kita akan ambil hari ini, kepedulian terhadap sesama. Ya, itu sudah pasti ya. Di hari-hari biasa kita harus wajib peduli. Apalagi di momen spesial Ramadan ini. Harus lebih spesial lagi. Kita harus membuat semua orang berbahagia, tersenyum gembira. Betul Yuk sekali. kita bahas, Bi. Apa Siap. yang bisa kita teladani dari Asma Allah Al-Hasib ini? Ya, Bang Pokek ke Buah Batu. Oke kalau begitu. Sudah nama ya makan payah. Iya. Oke. Baik pemirsa, tetap nggak lupa saat wiridan penuh tafakur pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kita kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Jadi Al-Hasib Allah yang maha memperhitungkan. Yuk kita lihat secara nas hadis sahih Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengingatkan Bunda perihal kita harus betul-betul hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum nanti Gusti Allah yang hitung kamu. Kakak bisa bayangkan di sini perlu kita membangkitkan semangat kepedulian terhadap sesama. Dalam setiap hari Kak, pemirsa, begitu terkumandang adzan subuh, bayangkan sudah nongkrong di depan pintu rumah kita masing-masing 2 malaikat. Setiap hari tidak ada absennya, karena bicara malaikat di mana Allah telah gambarkan tugas mereka kalau sudah menjalankan amanah dari Allah. Surat At-Tahrim ayat ke-6, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah bermaksiat, mereka nggak pernah membangkang kepada Allah dan selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang Allah mandatkan kepada mereka. Nah ini perihal kita untuk cerdas dalam menghitung-hitung diri kita. Setiap subuh sudah ditunggu oleh 2 malaikat. Dan keduanya punya tugas untuk menghitung kita, khususnya mendoakan kita. Dihitung nih kita. Kalau nggak sempat habis subuh, mungkin ntar waktu duha. Masih belum sempat juga di waktu duha, habis zuhur. Ditunggu, dihitung, didoakan. Malaikat yang pertama berdoa pemirsa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu yang gemar menghitung hartanya untuk dikeluarkan untuk kepedulian sosial, berikan kepadanya ganti rugi yang berlimpah ruah. Masya Allah, amin. Kak, tungguin malaikat ya. Iya. Malaikat yang kedua? Nah, yang kedua berdoa juga. Cuman mereka berdoa yang kedua ini untuk mereka yang menahan. Ya Allah, enak banget saya boleh capek kerja, banting tulang, udah hasil, masa mau dikeluarkan? Ngapain dibagi-bagi? Ngapain sih pakai peduli sosial? Sayang, nggak mau keluar. Bada duha, bada juhur, bada asar, sampai istirahat lagi. Padahal malaikat lihat badannya sehat, uang di dompet masih bervariasi, warna merah ada, biru ada, hijau ada, merah keungu-unguan, angka depan 1004 juga ada, juga kesukaan kakak warna coklat, rada bule, bau amis juga ada. Kesukaan kakak 5.000. Ya, juga kesukaan adeknya yang abu-abu tuh. Cocok. Nah, singkat kata masih ada, tapi dia pelit buat berbagi, nggak
ada kepedulian sosialnya, malaikat yang kedua Bunda mendoakan. Naudzubillah min dalik pemirsa. Jangan sampai setiap hari ini kita dapat doa yang kedua. Apa sisi doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Rob, berikan kepada hambamu yang bakhil, yang pelit berbagi ini, malapetaka di dalam kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Ini setiap hari malaikat Setiap nungguin. hari. Allahu Akbar. Kak, Tuh. berarti kita udah bener ngajarin anak-anak kita ya. Kita kasih celengan anak-anak, ya kan? Dari uang jajannya. Kakaknya begitu? Iya, insya Allah. Adanya gitu nggak? Adanya juga, karena sekarang Alhamdulillah. di pondok, tapi tetap dikurangi. Jadi untuk masuk ke pondok kita atau kemana aja Siap. sedekahnya. Alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Pemirsa, pecinta Asmaul Husna. Yuk kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tentang Asma Allah Al-Hasib. Yang belum sahur, ayo sambil makan, sambil nonton kita. Insya Allah banyak menjadi tontonan yang menjadi tuntunan untuk kita semua. Insya Allah, Amin. ya. Kita lanjutkan lagi, Bi. Ya. Ada cerita nggak di zaman Rasulullah? Ya, cerita banyak sekali Bunda, tapi kali ini perihal berbagi kepedulian supaya kita betul-betul bisa menghitung-hitung harta yang Allah titipkan kepada kita, karena ditanya dua hal, dari mana dan kemana. Nah, di kitab Irsyadul Ibad, buah karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, di situ ada hikayat perihal kehidupan di zaman Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi kakak, ada seorang ibu pada masa itu yang mempunyai kebiasaan selalu kalau mencuci di sungai, tapi tidak mau bergabung dengan masyarakat yang di bagian aliran di bawah. Selalu maunya yang di atas. Sehingga masyarakat yang di bawah ke bagian bekas Limbahnya. air cuciannya itu. Nah, busa-busanya itu. Akhirnya diingatkanlah oleh masyarakat, tidak mempan. Ngeyel, besok begitu lagi. Diadukanlah permasalahan ini kepada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Isa pun mengingatkan kepada perempuan ini. Ia pun tetap aja ngeyel. Begitu lagi. Akhirnya Nabi Allah Isa memberikan ultimatum kepada perempuan ini. Kalau misalkan besok tetap seperti itu, hati-hati ya Bu, ajal kamu akan Allah cabut. Masyarakat pun percaya dengan ucapan Nabi Allah Isa. Karena yang namanya Nabi mustahil punya sifat kizib. Ya, singkat kata, keesokan harinya kita lihat. Ternyata pemirsa, ini ibu tetap mencuci tuh di masih tempat ada? yang sama. Ngeyel. Tapi masih Melunjak. hidup, Kak, berarti. Heeh. Iya. Ternyata selesai mencuci, sehat dia. Nggak meninggal. Bahkan meledek ke masyarakat di bawah. Aku nggak meninggal, sehat. Ya, tetap tegar. Dan masyarakat di bawah demonstrasilah kepada Nabi Allah Isa. Protes. Protes, ya. Katanya Nabi, kok kali ini meleset ucapannya. Dia buktinya tetap nyuci di tempat yang sama, kok nggak meninggal dunia. Akhirnya kata Nabi Allah Isa, tolong tenang dulu. Bisakah kau panggil ibu itu ke hadapan kita bersama? Nabi Allah Isa pun mulai bertanya kepada perempuan ini, wahai ibu, ya, hari ini kamu mencuci di tempat yang sama. Iya. Kalau boleh aku tahu kamu punya amalan apa? Si ibu ini terdiam dan menjawab, aku nggak punya amalan apa-apa. Oke, kalau kamu nggak punya amalan apa-apa, tolong kamu ceritakan hari ini di saat kamu awal mau mencuci ada kejadian apa? Ia pun ingat Kak, karena ada yang beda hari itu. Ternyata si ibu ini pemirsa di setiap mencuci selalu bawa bekal 3 potong roti. Dan kebiasaannya sebelum mencuci dia makan sepotong. Sebelum selesai istirahat makan lagi sepotong. Kelar nyuci nggak langsung pulang, duduk sambil menikmati indahnya di pinggir sungai makan lagi sepotong.
Nah kali ini Nabi Allah Isa, roti aku yang aku bawa 3 potong itu nggak ada yang sama sekali aku makan. Kemana? Ada sesuatu yang aku berikan. Siapa? Di saat aku baru sampai ke tempat cucian, aku akan mencuci. Ternyata di daratannya sudah ada orang celentang yang teriak, lapar, lapar, lapar. Aku punya 3 potong roti. Aku pikir ya udah 1 potong aku berikan kepada orang yang lapar ini. Begitu aku berikan, ternyata betul hilang laparnya. Dia kuat berdiri dan dia katakan, ibu masih punya lagi nggak 2 potong roti? Iya masih ada. Kenapa? Saudaraku udah nggak mampu ke sini. Ada 2 orang lagi yang kelaparan. Akhirnya hari ini itu roti yang 2 aku berikan kepada dia. Itulah yang aku kerjakan hari ini. Nabi Allah Isa pun manggut-manggut, kakak, bunda, baru paham. Apa kata Nabi Allah Isa? Baik kalau gitu, coba kedepankan kotak tempat penggilasan kamu nyuci. Dibawa maju ke depan. Kata Nabi Allah Isa, coba buka kotak ini. Pemirsa, dibukalah oleh si ibu yang punya kotak penggilasan ini. Apa yang terjadi? Nih hebatnya untuk orang yang gemar berbagi. Nih hebatnya untuk orang yang betul-betul mengedepankan kepedulian sosial. Ternyata begitu dibuka kotak penggilasan yang ada di dalamnya itu, kaget semuanya. Di dalamnya kak sudah ada seekor ular yang besar, mengangap tuh kepalanya, mukanya, mulutnya terbuka, dan sudah terganjal dengan 3 potong roti. Apa kata Nabi Allah Isa? Mestinya ini ular, di mana engkau ngeyel, maka ajal kamu dicabut hari ini, lewat di mana Allah utus, Allah ijabah doaku mengutus ular ini. Tapi karena kamu berbagi, singkat kata, ternyata kak itu terganjal dengan 3 potong roti yang dia bagikan kepada orang yang membutuhkan. Inilah pemirsa, makanya bahasa Nabi, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah penolak bala, penolak musibah. Luar biasa. Ini kita harus percaya, kita harus imani ya. Dan banyak lagi kisah-kisah. Dan kita sendiri pasti dalam kehidupan sehari-hari pernah merasakan kejadian serupa. Yang mungkin tadinya memang sudah tercatat sama Allah, harusnya dia terkena musibah sekian persen. Tapi asbab gemar bersedekah, akhirnya mungkin yang tadinya nauzubillah min dzalik tabrakan, harusnya bisa terjadi sesuatu atas dirinya, ini hanya mobilnya saja yang rusak. Dianya selamat. Itu bisa jadi karena asbab sedekahnya dia ya. Iya, janji Nabi nggak pernah yang namanya nggak sesuai dengan prakteknya, Bunda. Iya, dan ini Allah tuh luar biasa. Padahal si ibu ini sebetulnya awalnya kan zolim ya. Iya. Dia mencuci di atas sehingga limbahnya mengaliri ke orang-orang Bawah. yang lain. Tetapi Allah tuh luar biasa Dan banget. doa Nabi Isa kalah. Iya, asbab kebaikan yang seperti itu. Jangan ragu-ragu lagi pokoknya. Terus kita tebarkan kebaikan ya. Masya Allah. Masya Allah. Lanjutkan lagi, Bi. Siap. Alhamdulillah buat keluarga Abi udah, Sip. keluarga Bunda juga udah. Biar Kita rata rutinkan semuanya. setiap Bunda tahun. Abi. Iya sayang. Beli belewah ada 9. Cakep. Ya. Ini kakak bawain cemilan. Ay, bener-bener anak Ustadz Pantun dan luar biasa. Ustadz Punten. Ayo opening dulu sayang. Ayo. Masih bersama kami pemirsa di Asmaul Husna. Lanjutin lagi Abi. Baiklah, baiklah. Tuh si kakak udah bawa cemilan. Ayo, kita masih punya waktu beberapa menit. Yang belum minum, perbanyak minum air putih. Yang ada buah, makan buah. Lanjutkan lagi di Al-Hasib. Iya. Jadi ya ikhwa fillah rahimakumullah, Al-Qur'an memberikan rambu-rambu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, celaka buat orang-orang yang hanya menimbun harta. Sampai nyesal begitu masuk ke dalam kubur. Semuanya akan diperhitungkan. Pasti. Oleh karenanya pemirsa, di Quran surat ke-63, juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Allah mengingatkan kepada kita. Ayat 9-nya kurang lebih maknanya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan hanya dengan 2 urusan, harta dan anak. Bohong kita kalau nggak cinta harta, bohong pasti kita cinta. Betul. Bohong kita kalau nggak cinta anak, kita cinta sama anak. Tapi mohon maaf, karena cuma 2 aja di otak kita, maintenance-nya nggak kebagian buat berjamaah 5 waktu ke masjid.
nggak kebagian untuk persiapan ini, mengedepankan kepedulian sosial menjelang Lebaran. Nah, ngapain bagi-bagi? Udah, saya boleh capek, harta aja buat anak, harta anak. Siapa yang maintain otaknya begitu, Allah memberikan kategori faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, oleh karenanya yang ke-10 Allah memerintahkan, nggak minta semuanya dan nggak jadi kurang. Tadi diceritakan sebagai tolak bala. Oleh karenanya keluarkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu sebelum Allah yang menghitung, karena harta dihitungnya dari mana ke mana, dari mana dapatnya kemana. Ya, dibelanjakannya. Sehingga kata Quran di ayat ke-10-nya surat Al-Munafikun, begitu udah kayak Bibi meninggal, kayak Ananda Ustaz Amer Adzikra meninggal, maka setiap jenazah pemirsa minta dihidupkan lagi. Mereka minta nggak setahun kelamaan, nggak minta 2 bulan, nggak minta sebulan, mereka mintanya sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami lagi ya Allah ke dunia, saya minta sebentar. Mereka meminta untuk apa? Bukan mau haji, bukan mau umroh, bukan mau puasa, tapi mereka berjanji pasti saya akan berbagi, pasti saya akan bersedekah. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menjawab, kenapa jenazah minta ingin sedekah? Karena sedekahlah di saat kita masih di dunia proses mudah untuk menambah barokah kita punya harta. Karena sedekahlah begitu kita wafat proses mudah untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena sedekahlah begitu kita masuk ke alam barzah menjadi yang paling mudah mendapatkan makom kita raudhah min riyadil jannah. Bahkan sedekahlah dari 8 pintu surga, 1 pintu yang paling besar khusus buat mereka yang gemar berbagi, babus sakhoya, bab untuk orang-orang yang gemar mendermakan harta. Insya Allah. Kita sudah tahu ini, di pengajian sering dibahas juga, Bi. Ada sedekah, tapi kenapa ya giliran kotak amal lewat, itu kayak lampu merah gitu. Lampu hijau jalan terus, nggak ada lampu merahnya. Berhenti susah, padahal kita udah tahu. Kalau sedekah itu, jelas di dalam Quran aja Allah udah bilang nanti dikalikan sekian, dikalikan sekian. Tapi kenapa ya? Kadang masih berat, sayang. Ini nanti masih ada perlu lagi. Karena Allah tahu rata-rata yang namanya manusia cinta dengan yang namanya harta. Bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manfus. Oleh karenanya di dalam Al-Quran berbeda, Bunda. Allah memerintahkan puasa, berbicara pahala puasa abstrak. Bahkan diperkuat dengan hadis kuncinya, as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa hanya untukku, kata Allah, dan aku yang berhak membalasnya. Berbicara haji umroh, tegas penekanannya. Al-Baqarah 196, atimul hajja wal umrata lillah, semata-mata karena Allah. Untuk sholat harus lillahi ta'ala. Makanya mereka yang yura'un sia-sia sholatnya. Tapi ketika bicara yang namanya infak, Allah detail sekali tuh menceritakan tentang bagian pahalanya. Insya Allah. Aduh, manusia. Mumpung masih ada sedikit waktu lagi, Kak. Kita ke kesimpulan dulu, Bi. Baik pemirsa, satu hadis sahih mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Nabi memesankan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa'at imut to'am, jangan pelit buat berbagi makanan, berbagi yang manfaat, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasallu wan nasuniyam, salatlah di saat hamba-hamba Allah yang lain sedang tertidur untuk kita menghidupkan qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam, masuklah besok kalian ke dalam surgaku, kata Allah, dengan penuh keselamatan. Pergi mendaki berjalan kaki. Gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infak. Masya Allah. Alhamdulillah, waktunya sudah habis, Bi. Waktunya pamit undur diri. Terima kasih. Kembali kasih. Jazakallah khair, sayang. Selamat beraktivitas ya. Juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kajian kita kali ini membawa banyak pelajaran untuk kita. Banyak ibrah untuk kita. Supaya kita tidak pelit berbagi. Jangan sampai nanti di hari akhir Allah yang menghitung kita. Allah yang menghisab kita. Hisab dulu sebelum Allah yang menghisab kita. Hitung setiap harinya. Muhasabah sebelum kita tidur. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita memohon maaf kepada sesama? Itu yang harus kita amalkan, insya Allah ya, Bi ya. Kami keluarga Ustaz Taufik Rahman pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa lagi di tema yang berbeda, masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna di TV kesayangan kita Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya,
Tarawih tadarus apalah gunanya, lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Bukanlah yang dia namakan seorang pemuda yang hanya bisa mengutarakan leluhurnya. Oh bapak saya dong, oh kakek saya dong. Tapi pemuda sesungguhnya inilah diriku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.